Halo guys, Assalamualaikum. Welcome back to Rumput. Oke, balik lagi sama aku Puput di kisah-kisah misteri. Pas banget ya, hari ini adalah hari Valentine yang bertepatan pada tanggal 14 Februari. Hari Valentine atau hari kasih sayang kerap diartikan sebagai hari yang penuh dengan cinta nih guys. Nah, untuk mengungkapkan rasa cintanya itu, kebanyakan para kekasih sering tuh bertukar kado. Kadang ada yang suka ngasih coklat, ada yang suka ngasih surat cinta, ada juga yang kadang nih ya, untuk membuktikan rasa sayangnya tuh pasangannya tuh ngasih buket yang besar, kadang isinya bunga bang. Oke, kita lanjut ya. Dan yang pasti kebanyakan orang, nggak kebanyakan sih, sebagian orang bilang kalau hari kasih sayang itu nggak cuman hari Valentine. Nah, ternyata faktanya di balik adanya perayaan hari Valentine, kalau kita flashback nih ke masa lalu, ternyata hari Valentine itu memiliki kisah yang cukup kelam dan mengerikan, guys. Pokoknya nggak semanis perayaan yang kita lakukan saat ini. Nah, mengerikannya itu seperti apa? Langsung aja nih, kita bahas asal-usul terjadinya hari Valentine. Oke, banyak yang belum tahu nih, sebenarnya hari Valentine itu berawal dari sebuah festival atau ritual berdarah. Dan ritual tersebut dinamakan ritual Lupercalia. Lupercalia itu adalah sebuah festival yang dilakukan sama orang-orang pagan nih guys. Nah, festival tersebut diadakan pada tanggal 13 sampai 15 Februari. Jadi orang-orang pagan itu adalah orang-orang yang saat itu belum mempercayai adanya Tuhan. Dan yang mereka sembah adalah dewa dan dewi kepercayaan mereka sendiri. Dan Lupercalia itu adalah salah satu festival kesuburan yang didedikasikan kepada dewa mereka bernama Faunus, serta pendiri Romawi bernama Romulus dan Remus. Nah, pada permulaan festival, anggota Luperci akan berkumpul di sebuah goa suci, di mana bayi Romulus dan Remus diyakini dirawat oleh serigala betina. Para imam akan mengorbankan seekor kambing untuk kesuburan dan seekor anjing untuk pemurnian. Lalu mereka akan mengupas kulit kambing tersebut menjadi potongan-potongan kecil. Dan dicelupkanlah kulit kambing tersebut ke darah kambing yang masih segar. Dan saat itu turunlah mereka ke jalan nih. Habis mereka turun ke jalan, para pria nyamperin nih para wanita-wanita Roma yang ada di ladang. Saat itu para pria menamparkan kulit kambing yang sudah berlumuran darah ke badan wanita-wanita yang ada di ladang tersebut. Nah, wanita-wanita yang disiksa saat itu ternyata malah senang nih guys. Karena menurut mereka, kegiatan tersebut membuat mereka menjadi subur. Dan ada lagi nih guys, menurut legenda, wanita-wanita muda yang ada di kota Roma akan menuliskan namanya di sebuah kertas dan memasukkan kertas tersebut di dalam guci yang sangat besar. Dan para bujang kota masing-masing akan memasukkan tangannya dan memilih secara acak nih kertas yang ia pilih. Dan saat itu mereka dipasangkanlah dengan wanita pilihannya di tahun tersebut. Dan peristiwa ini seringkali diakhiri dengan pernikahan guys. Selain kisah tentang Lupercalia, ada juga nih cerita tentang asal-usul terjadinya hari Valentine. Jadi salah satu legenda lainnya adalah kisah seorang imam bernama Valentin. Valentin meninggal karena dipukuli dan akhirnya dipancung pada tanggal 14 Februari pada abad 3 Masehi. Saat itu Valentin dieksekusi karena ia dianggap menentang menentang kebijakan seorang kaisar bernama Claudius II. Claudius II saat itu terkenal nih guys, sangat kejam dan sangat jahat karena telah membuat Roma terlibat banyak perang
dan menyebabkan banyak korban jiwa nih guys pada saat perang tersebut. Claudius II kerap menggunakan kekuasaannya agar terlihat kuat nih guys, dengan memerintahkan para pria untuk maju ke medan perang. Nah, sayangnya banyak pria yang enggan ikut ke medan perang nih guys, karena takut berpisah dengan pasangannya atau keluarganya. Hal tersebut membuat Claudius II itu marah guys, dan akhirnya ia memerintahkan agar seluruh warga di kota Roma dilarang untuk bertunangan bahkan menikah. Namun seorang Imam Valentin melanggar peraturan Claudius II. Ia ternyata menikahkan nih para pasangan-pasangan muda. Dan ternyata tindakan Valentin itu diketahui nih oleh Kaisar Claudius II. Akhirnya Valentin ditangkap dan dipenjara saat itu. Nah, di penjara inilah Valentin merawat narapidana dan seorang anak sipir yang saat itu mengalami kebutaan guys. Dikisahkan Valentin dapat menyembuhkan kebutaannya si gadis tersebut. Setelah beberapa lama Valentin di penjara, akhirnya sampailah di hari eksekusi matinya Valentin. Naik. Nah, sebelum dieksekusi mati, ternyata Valentin sempat menuliskan surat cinta untuk gadis tersebut. Dan ternyata surat cinta itu adalah ungkapan terakhir yang ingin ditunjukkan Valentin terhadap gadis tersebut guys. Ternyata kisahnya Valentin ini banyak menarik perhatian orang nih guys. Valentin bahkan dinobatkan sebagai orang yang paling suci dan diberi gelar santo. Akhirnya dia dipanggil sebagai Santo Valentin. Dan akhirnya setelah 200 tahun kematiannya Valentin, Paus Gelasius I akhirnya menetapkan nih tanggal 14 Februari itu sebagai hari peringatan Santo Valentin. Oke, jadi itu adalah sedikit cerita atau kisah asal-usul terjadinya hari Valentine. Dan ternyata tragis banget ya kalau misalkan dilihat sejarahnya, ada yang kisah cintanya ya. Itu sih Santo Valentin tragis, dan festival-festival atau ritual berdarah ya kalau misalkan dibilang itu ngeri banget, sampai harus dilumuri darah kambing untuk kesuburan para wanita guys. Nah, buat kalian nih yang merayakan hari Valentine, semoga hari ini menjadi hari yang penuh dengan kasih sayang, penuh cinta, dan dapat banyak kado ya dari pasangannya. Oke, buat kalian yang suka dengan video ini, boleh di komen di bawah, dan jangan lupa di-share ke teman-temannya ya guys. Tapi jangan di-like, subscribe. Sekali-sekali boleh nggak ya? Boleh kali deh. Dari kemarin-kemarin jangan di-like, jangan di-subscribe gitu. Enggak deh, jangan. Biar cepet-cepet kita nih banyak sahabatnya gitu. Oke, nggak apa-apa sekali-kali ya di-subscribe. Oke, terima kasih sekali lagi buat sahabat-sahabat Rumpot yang udah support terus Rumpot sampai saat ini. Segitu aja pembahasan kita malam ini. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.